Selanjutnya, sambutan atas nama Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo kepada pengawas madrasah Bapak Haji Hafiz Aminuddin MAG. Dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Al-Azhariyah yang dalam hal ini dihadiri oleh Bapak Dr. Robi Munsuyud Elsam MPD beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah Tahasus Al-Quran beserta Bapak Ibu guru dan karyawan, Bapak pengurus komite beserta jajaran, Bapak Ibu tamu undangan yang kami muliakan juga pada Bapak Ibu wali murid kelas 12 yang sangat berbahagia tentunya, dan juga kepada anak-anakku kelas 12 yang pada hari ini dilaksanakan wisuda purna siswa yang tadinya adalah sebagai siswi MA, pada hari ini menjadi alumni MA Tahasus Al-Quran Wonosobo. Pertama, perkenankanlah kami mengiringi rasa puji syukur Bapak Ibu semuanya kehadirat Allah SWT dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim menghormati anak-anak kita yang telah berhasil menempuh pembelajaran selama 3 tahun dengan lancar, juga telah berhasil menamatkan pendidikan di pesantren dan program tahfidz. Karena MA Tahasus itu termasuk MA yang berbasis pesantren, dan semua siswa-siswinya di samping sekolah pada pagi hari juga mengenyam pendidikan di pesantren. Sholawat dan salam pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami bisa hadir baru sekitar jam 11 kurang sedikit, karena pada hari ini ada beberapa madrasah yang melakukan kegiatan perpisahan atau pelepasan Pak Novi, sehingga kami tadi dari satu madrasah ke madrasah ini. Jadi mohon maaf tidak bisa hadir tepat waktu. Yang kedua, kami mengucapkan selamat dan sukses kepada semua jajaran ataupun warga madrasah yang telah berhasil mendidik putra putrinya yang 3 tahun yang lalu tentunya belum seperti ini, tapi ketika 3 tahun dididik menjadi luar biasa. Bahkan ada beberapa siswa yang sudah hafal beberapa juz tadi di depan, sehingga sudah dapat voucher umroh, mendapatkan kemuliaan-kemuliaan dari Allah SWT, mendapat voucher umroh, doa-doa dari para ulama. Karena kita yakin bahwa majelis ini tidak hanya dihadiri para orang tua, para ulama, tapi para malaikat pun hadir untuk
mengamini doa-doa kita. Bapak Ibu yang saya hormati, kepada semua wali murid atau wali siswa yang lulus, kami ucapkan alhamdulillah dan terima kasih atas kepercayaannya. Dan Ibu telah menyaksikan betapa luar biasa anak-anak kita. Mungkin Bapak Ibu sangat merasa bangga karena capaian yang dilampaui oleh anak-anak tadi melampaui capaian kesuksesan Bapak Ibu. Saya yang sudah tua, yang tadinya bergigi sekarang giginya hilang habis, rambutnya mulai memutih. Pada waktu muda dulu tidak ada apa-apanya dibandingkan anak-anak yang tadi. Sekarang pun tidak ada apa-apanya dibandingkan oleh anak-anak tadi. Maka kita wajib bersyukur dengan adanya EMA ini. Kemudian juga bagaimana untuk semakin mempromosikan MA ini agar MA ini kemanfaatannya bisa diraih atau diunduh oleh semua masyarakat. Dengan siswanya semakin banyak, semakin bagus, maka kemanfaatan dan keberkahan MA ini akan semakin bertambah. Kemudian untuk para siswa-siswi yang di wisuda, saya ucapkan selamat dan sukses. Mungkin ada kesedihan di hati anak-anak semuanya karena harus berpisah dengan teman-teman, harus berpisah dengan Bapak Ibu guru yang telah mendidik anak-anak dengan segala ketelatenan, dengan kesabaran. Bahkan kadang Bapak Ibu sampai menangis ketika di malam hari mendoakan kesuksesan anak-anak. Dan saya percaya guru di madrasah itu berbeda dengan guru di tempat lain, karena pagi mengajar, malam pasti mendoakan anak-anaknya. Maka tidak heran apabila lulusan madrasah itu walaupun kelihatannya, ini kelihatannya, kalau kelihatan berarti kan tidak, walaupun kelihatannya sama dengan sekolah yang lain tetapi sebetulnya berbeda. Hal ini akan terlihat ketika anak-anak semuanya masuk ke masyarakat. Pasti anak-anak akan lebih mewarnai masyarakat tersebut dibandingkan sekolah yang lain yang tidak berbasis agama dan pesantren. Tetapi tadi ada yang menarik ketika diuji, yang lain bagus, tapi ketika pada ayat pernikahan banyak anak-anak wanita, siswi-siswi yang ngacung, Pak. Jadi pertanyaan belum selesai sudah banyak menunjukkan jari. Nah, ya kan? Saya harapkan karena itu memang semuanya hafal, bukan karena ingin segera menikah anak-anak. Jadi menikah itu bagus, tapi lebih bagus sekolah dulu lagi, karena perpisahan ini adalah suatu hal yang sunatullah untuk mendapatkan ilmu yang lebih tinggi lagi, yakni di perguruan tinggi. Maka kalau bisa jangan menikah dahulu, terutama yang laki-laki jangan menikah dulu. Capailah cita-citanya, nanti menjadi besar. Sekarang berpisah dan suatu saat karena berpisah itu bertemu lagi di majelis yang lebih bagus lagi untuk bersama-sama membesarkan madrasah aliyah Tahasus Al-Quran Wonosobo ini dalam waktu yang akan datang, dengan fungsi dan tugasnya panjenengan sesuai dengan posisi anak-anak nanti ketika menjadi orang-orang yang sukses di kemudian hari, yang tentunya akan menggantikan kesuksesan bapak-bapak yang ada di depan ini. Bapak Ibu yang saya hormati,
demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih para Bapak Ibu guru semuanya yang telah mengajar dengan baik, dan semoga menjadi amal jariah Bapak Ibu dan menambah keberkahan umur, kedudukan dan dzurriyyah Bapak Ibu guru semuanya, termasuk Pak Kepala Madrasah, menjadi hidup yang barokah. Kemudian pasti banyak sekali kesalahan yang ucapan maupun perbuatan selama saya mendampingi Bapak Ibu, kemudian juga membersamai Bapak Ibu selama beberapa tahun ini, dan mohon doanya insya Allah bulan Agustus, kalau tidak Oktober, MA Tahfiz Al-Quran akan melaksanakan akreditasi sekolah madrasah. Tahun kemarin dapat B, mudah-mudahan bisa mendapatkan A. Itu ya. Terima kasih, kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada beliau dihaturkan terima kasih. Acara selanjutnya Mau'idhah Hasanah kepada Ibu Nyai Afifatur Rahmania, alumni angkatan 3 dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'athahu adda'i risalatil ummatil islamiyatil fadilah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ashkhina adh-dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Liridha'illah wa bisyafa'ati Rasulillah ila hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim wa sadaqallahul azim wa ba'd. Hadratal mukarramin wa muhtaramin, khususan para alim, para alamah, para kiai, para nyai, para ustadz ustadzah, para sesepuh pinispuh aji sepuh dalah sedaya para kasepuhan kang kula ta'zimi kula bekteni. Wabil akhas dumateng panjenenganipun al mukarram Bapak Ki Rabi'un Syed El Syam ingkang kula ta'zimi kula bekteni, kula candhong barokah ilmu lan doanipun lan ahlul baitipun. Ugi mboten supen dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Madrasah Aliyah Tahfiz Al-Quran Wonosobo ingkang kula hormati, para guru, para ustadz, para ustadzah, staf karyawan MA Tahfiz Al-Quran Wonosobo ingkang kula ta'zimi kula bekteni. Ugi mboten supen dumateng para tamu undangan, sederek-sederek wali santri, wali murid MA Tahfiz Al-Quran Wonosobo, sak sedaya para putra putrinipun, wisudawan wisudawati
yang mudah-mudahan pada hari ini Allah ridhoi panjenengan sedoyo dados ahli Quran, ahli ibadah ingkang saged jamin tiang sepah dipun angkat derajatipun dumugi swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Sedaya ingkang sami rawuh wonten papan palenggahan siang sak menika ingkang mugi-mugi tansah dipun mulyakaken Gusti Allah. Pertama, saya mengucapkan matur sembah nuwun dumateng ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Asbabipun di hari yang istimewa sak menika Allah maringi kula kesempatan dan kesempatan untuk duduk teng mriki. Lagi dan lagi menjadi santri MA Takhasus Al-Quran Wonosobo, yang mudah-mudahan pada hari ini kula saged keseleberan kecipretan berkah rahmate para ahli Quran sumleber dumateng panjenengan sami. Allahumma salawat saha salamipun Allah mugi tansah kaunjuk katur dumateng ngarsa dalem baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula kalih panjenengan sedaya sami tenggo syafaatipun wonten dinten kiamat. Allahumma. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Ingat betul beberapa tahun yang lalu Allah takdirkan kula dados murid dan santrinipun Pak Yai Robi'un, Pak Novi, Bu Maslah dan sedaya para bapak ibu guru teng mriki. Masih ingat betul bagaimana kula ngagem seragam putih abu-abu, dan pada hari ini kula teng mriki sebagai santri sing bukan terbaik tapi lenggah teng tengah-tengah para santri dan guru-guru terbaik. Sebuah kehormatan yang mungkin tidak akan pernah saya lupakan. Mudah-mudahan benjing nek teng swarga jenengan mboten pinanggih kula, jenengan kengetan kula lajeng kula dipadosi nggih Mas Mbak nggih. Wonten setunggal hal ingkang terus teng kula niku tak eling-eling, saya ingat-ingat betul. Suatu ketika Mbah Wahid Hasyim niki pernah didangu ditanya oleh santrinya perihal kebiasaan yang beliau lakukan tapi tidak melulu dilakukan oleh orang-orang yang sederajat dengan beliau. Mbah Wahid Hasyim niki adalah abahipun Gus Dur. Setiap beliau ngimami majelis, ngimami wirid niku sing ngrawuhi puluhan ribu orang, bahkan ratusan ribu. Menawi kula ngaos ngimami majelis paling sing rawuh tiyang 50 tiyang 100, tapi nek Mbah Wahid Hasyim kok ngimami majelis niki sing rawuh puluhan ribu. Istilahnya yanu kondang sanget lah Mbah Wahid Hasyim niki. Sinten sing boten pirsa Mbah Wahid Hasyim. Akan tetapi Mbah Wahid Hasyim niki punya kebiasaan yang tidak dilakukan oleh orang-orang kondang sanesipun. Nggih menika setiap tetangga Mbah Wahid Hasyim niki meninggal dunia, beliau pasti nglegakaken takziah. Wonten tanggane kenduren tahlilan, beliau mesti nglegakaken tindak tahlilan. Sika ngerwong wis kondang Pak, boten usah kiai kondang lah. Anembe duwe pangkat PNS be kenduren ora sempet. Gimana? Tapi Mbah Wahid Hasyim nyun sewu beliau setiap tonggonipun seripah sedo mesti takziah. Dipun sempetaken. Ngantos santrinipun beliau duka, Mbah Yai ngapunten, jenengan niku mengken dalu badhe wonten majelis sing rawuh niku puluhan ewu tur tebih. Mbok istirahat mawon teng dalem mboten usah tindak kenduren, wong paling sing kenduren teng mriku ni tiyang kalidoso, tiyang selangkung. Menawi panjenengan mboten tindak yen mboten napa-napa mboten.
Lajeng teng mriki Mbah Wahid Hasyim ngendika, nyong mangkat kudu sebab urusan dunia. Nyong mangkat ke sebab ngemuti nyong ki ana sing gawe, ngendikane Mbah Wahid Hasyim. Kowe ngerti empu apa ora ngger, ngendikane ngoten. Ngetos empu mboten, Mbak? Empu. Tahu empu enggak, Mas? Empu niku pandai besi. Tukang gawe peso, tukang gawe lading, tukang gawe arit niku namine empu. Setiap empu atau pandai besi damel arit, damel peso, damel bendo, damel pacul niku pasti dalam keadaan landep. Pertanyaannya, nek setiap empu damel peso landep, kenapa ketika kita beli peso dugi teng omah nggih ngrajang bawang niku mboten kongang, Pak? Sebabnya napa? Mboten nate diasah. Betul. Ngendikane Mbah Wahid Hasyim, nyong emoh dadi peso sing kedul. Nyong emoh dadi peso sing ora pasah, wong nyong wis digawe nang empune nyong we pasah. Nek nganti nyong bali maring sing gawe kok kedul ora landhep, nyong isin. Mula setiap majelis nang nyong tekani sebab nyong ora ngerti majelis ngendi sing metu berkah karo rahmate. Bisa dadi sing ditekani wong 20, wong 15 ki luwih akeh rahmat karo berkah ketimbang sing ditekani wong atusan ewu. Kisah niki adalah satu hal asbab kenapa kula mau purun berkumpul menjadi keluarga besar MA Takhasus Wonosobo. Sekolah-sekolah lain punya siswa puluhan ribu, Pak. Bahkan saya pernah diundang teng SMK, salah satu SMK Ma'arif teng Purwokerto Aji Barang. Siswanya itu 1000 lebih, nopo 2000 lebih. Dulu sempat kula ditawari kan sekolah teng mriko. Tapi kula milih teng MA Takhasus. Padahal kalau dilihat presentasinya muridnya belum ada ribuan seperti sekolah yang lain. Ini kula kelingan ngendikane Mbah Wahid Hasyim bahwa berkah kalih rahmat niku ora kudu kempal teng tiyang kathah. Kula gadah guru, kebetulan guru niku sekamar kalih kula, piyantune nika, Pak. Beliau niku nate ngendika bahwa aja nganti nyepelekna barang cilik, sebab kadang sing cilik ki luwih berkahi ketimbang barang sing gede. Masya Allah, kalau seandainya Allah boten nakdiraken kula dados salah setunggal keluarga besar MA Takhasus Wonosobo, mungkin kula teng mriki dinten sakmenika boten kan pidato, tapi mungkin kula teng mriki kan asah-asah. Asbab nopo? Asbab Allah nakdiraken kula kempal kalih tiang sekedhik sing berkaih annama wa zayyidah, selalu berkembang dan tidak pernah putus. Allahumma maka bersyukurlah Mas Mbak, jenengan adalah makhluk pilihan Allah sing dikumpulaken di tempat yang penuh dengan rahmat dan barokahnya. Allahumma. Maka disambung kalian ngendikanipun Mbah Hasyim Asy'ari bahwa setiap bayi lahir di dunia itu dalam keadaan bersih alias suci. Maka ketika ada bayi lahir di dunia dalam keadaan suci dan bersih, kok pulang ke hadirat Allah dalam keadaan kotor? Kira-kira salah sing menciptakan apa salah sing diciptakan? Halo Mbak, kalau manusia Allah ciptakan dalam keadaan suci, pulang dalam keadaan kotor, ini salahnya yang menciptakan atau salahnya yang diciptakan? Salahnya yang diciptakan. Salahnya awake dewek, salahnya Gusti Allah. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala ngendika teng Al-Qur'an,
kalamipun gamblang wonten kitab tafsir Jalalain suratipun Ibrahim ayat 1, 2 dan 3. Allah ngendika kalamipun kados mekaten, siapapun di antara kalian ingkang sami mangertos paham kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh-dhulumati ilan nur. Ngendikanipun Allah, angger kau pada ngerti ke Quran tak titip namaring Muhammad sebagai bentuk perhatian dan cintaku kepada umat-umat Muhammad yang mengalami kegelapan supaya mereka mendapatkan penerangan. Sebab pirsa banyak umat-umatipun Kanjeng Nabi yang Allah lahirkan dalam keadaan suci tapi pulang dalam keadaan kotor. Niki sebabipun pepadang yang Allah paringaken boten memberikan cahaya terhadap yang menerima. Tafsir Jalalain surat An-Nur ayat 35-36 Allah ngendikan bahwa sejatinya setiap rumah Allah berikan cahaya masing-masing. Maka seandainya ada orang atau penghuni rumah niku kok merasa rumahnya gelap, ini bukan salah saklarnya, bukan salah watt lampunya, tapi salah pemilik rumah, pulsa listrike urung diisi. Otomatis walaupun wattnya sama dengan orang lain, saklare sami, sebab pulsa listrike mboten diisi, gone dewek peteng, gone batire padang. Maka Allah turunkan Al-Quran sebagai pepadang. Kenapa kok harus diturunkan Al-Quran? Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala ngendika teng ayat selanjutnya. Napa ngendikanipun Allah? Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa wailul lil kafirina min adzabin syadid. Ngendikanipun Allah, sebabipun banyak sekali golongan orang-orang Islam alias umatipun Kanjeng Nabi ingkang sami mengalami celaka dunia sampai akhirat. Tiang sing cilaka itu adalah orang-orang yang sudah Allah siapkan kebahagiaan, Allah sudah siapkan cahaya terang benderang, akan tetapi dirinya tidak pernah merasa bahagia, tidak pernah merasa diparingi pepadang, ora pernah merasa terang cahayana, tapi selalu merasa gelap gulita. Orang-orang yang cilaka. Panjenengan pun nate pirsa tiang kecelakaan apa dereng? Sudah pernah lihat kecelakaan? Kecelakaan itu enak napa mboten enak? Kalau kira-kira jenengan meriksani ada kecelakaan di depan mata panjenengan, takut napa seneng? Takut. Itu baru nonton, Mbak. Apalagi sampai terjadi wong nonton tok berasane melu keri, niku celaka. Kayak dongogi viral-virale Vanessa Angel sama suami meninggal di tol itu, kecelakaan. Siapa yang nggak tahu beritanya dan siapa yang nggak pada takut? Segedagan niku Pak, gara-gara masalah niku tiang niku badhe numpak mobil, badhe berkendara itu ikut takut. Padahal mung nonton beritane Pak. Di balik papan ada truk tronton belandrang teng lampu merah menewaskan puluhan orang. Kita nonton beritanya saja sampai kalau di lampu merah mesti was-was. Padahal cuma nonton. Lah yang Allah sampaikan tentang tafsir Jalalain surat Ibrahim ayat 2, Allah ngendikan bahwa sejatinya orang yang celaka Allah sampaikan di Al-Quran tidak semata-mata seperti celaka sing jenengan pirsa teng dunya. Jauh daripada itu. Celaka yang Allah sampaikan adalah celaka yang ruginya dunia sampai akhirat. Dan di ayat 3 Allah semakin menjelaskan golongan tiang sing celaka niku sing kados nopo adalah orang-orang yang terlalu mementingkan kepentingan dunia dan melupakan kepentingan akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Sampai akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah nasihat wonten kitab Nasuihul Ibad. Beliau mengingatkan kepada seorang sahabat asmanipun Abu Dzar. Abu Dzar ini punya nama asli Jundub bin Jinadah. Napa ngendikanipun Kanjeng Nabi, wahai Abu Dzar, karena kamu ingin melakukan sebuah perjalanan panjang, jangan sampai lupa lakukan beberapa hal supaya perjalananmu berakhir dengan selamat. Lalu Abu Dzar bertanya, apa yang harus saya persiapkan ya Rasulullah? Yang paling pertama, perjalananmu harus dipersiapkan kendaraan sing sehat, alias perbaharuilah perahumu, ngendikane Kanjeng Nabi. Kenapa kok perahunya harus diperbaharui?
Sebab orang-orang yang berkendara itu Pak, orang-orang mau melakukan perjalanan dengan berkendara itu, kalau kendaraannya tidak sehat, nggak mungkin bisa sampai tujuan dengan selamat. Dulu saya ingat betul ngedikanipun Bu Maslah. Pada saat ada salah satu murid di depan MA mau pulang, ngeslah motor niku mboten dados-dados. Dislah terus mboten dados-dados, lajeng si anak niki jengkel. Mobat mabit jengkel, terus Bu Maslah ngendika ngoten. Wong anu ngerti bodol kawit omah li mau di ora susah numpak motor ngangkot malah siki wis tekan omah. Ngendikane beliau ngoten. Jadi jengkel karena dia pada Bali niki anak belum pulang-pulang karena motornya diselamatkan saged. Lah Bu Maslah niku ngendika, "Donge nek ngerti motor bodol li mau ora usah numpak motor mangkate ngangkot bae. Dadi siki wis tekan omah." Lah hal niki ketanjenengan cepeng bahwa bener. Siki mbok arep numpak motor paling mewah, wong anu motor bodol, ya ora mungkin bisa tekan omah cepet. Sekarang jenengan tindak teng Jogja, kurang lebih waktu spare 3 jam sampai 4 jam. Ya ngger mobil sehat. Lah ngger kampas remnya rusak, sat. Nopo bane jenengan bocor, ya mboten sios 4 jam 3 jam. Gini mboten, Mbak. Maka harus sehat kendaraannya. Yang jadi pertanyaan, kenapa yang Allah sampaikan kendaraan di sini perahu? Sedangkan kendaraan ini macam-macam, ana truk, ana bis, ana motor mabur. Kenapa kok perahu? Sebab dalam Al-Quran Allah menggambarkan dunia ini diibaratkan seperti lautan. Panjenengan sudah pernah pergi ke laut, Mas Mbak? Sampun nanti dereng Mbak teng laut. Nggih. Tapi paling jenengan teng laut, teng pinggiran meriksani pantai. Saya yakin di antara jenengan dereng wonten sing pernah ngelangi teng segoro, belum pernah. Kalau jenengan kapan-kapan renang di lautan, jenengan pasti akan tahu dan paham. Setiap orang berada di tengah-tengah lautan, maju ketemune ombak, mundur ketemune ombak, ngiwo tengen ketemune ombak. Dunia itu begitu, Bu. Jenengan mau lari kemana saja, ketemunya adalah godaan setan. Sedangkan godaan ini kan wujudnya macam-macam. Godaan ini ada makhluk halus, ada pupu alus, ada kepeng dino-dino dilus-lus alias HP. Godaan macam-macam. Jenengan mau lari kemana saja isinya godaan. Maka kalau ada orang mengatakan saya sudah wisuda, saya sudah khatam, berarti tugas saya sudah selesai. Oh no. Tugas jenengan baru akan mulai karena jenengan pulang dari MA, pulang dari pesantren, jenengan baru akan mulai diminta oleh masyarakat untuk mempertanggungjawabkan alma mater panjenengan teng MA Takhasus Al-Qur'an Wonosobo. Baru mulai, bukan belum, sudah selesai. Maka Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kalau lautan digambarkan sebagai dunia, terus perahu gambaran dari apa? Kanjeng Nabi Muhammad SAW sampaikan, perahu adalah gambaran daripada niat. Li'anna inna a'malu bin niat, semua amal tergantung dengan niatnya. Kopang kamping banyak sekali hal yang terjadi ketika saya dan mungkin panjenengan sekolah. Nikmat dengan tidak nikmatnya, senang dengan susahnya, mungkin terasa banyak susahnya. Akan tetapi saya selalu ingat ngedikanipun Bapak Ibu guru, bahwa apapun yang kamu lakukan, pahit ataupun manis, harus diniati krono Allah. Sebab kalau sudah diperbaharui niatnya krono Allah, maka perkara yang sulit akan menjadi mudah. Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa sesungguhnya kebaikan itu akan muncul dari dasar hati. Angger nang atine dewek wis niate apik, maka yang kita presentasikan, yang kita manfaatkan, yang kita hasilkan juga perkara yang baik. Orang kalau sudah diniati semua krono Allah, gak akan ada cerita kesulitan tangi sholat subuh. Kenapa kok teman-teman, mbak-mbak, adik-adik, mas-mas di pesantren walaupun mereme jam 3 subuh mesti bangun, karena di dasar hati panjenengan ada mahabbatullah. Ada rasa cinta kepada Allah, ada tanggung jawab atas janji panjenengan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup saya, mati saya, ibadah dan sholat saya hanya untuk Allah. Tapi kalau orang nggak punya cinta sama Allah,
Orang kalau hidupnya belum diniati krono Allah, mbok arep merem jam 09.00 subuh tangine tetap kerainan. Gini mboten? Sebab belum cinta sama Allah. Kalau jenengan sudah diniati sekolah krono Allah, mbok mau dicereweti sama Pak Guru, Bu Guru, ya tetap enjoy saja, enjoy my life gitu loh. Mbok Pak Novi arep ndukani nih Pak Rendra mau marah-marah atau Bu Maslah mau jewet, alah. Ndak masalah, no problem, sebab aku sekolah di sini ini karena niatku nggih Gusti Allah. Mbok tidak arep disabet ngagem toding ora masalah. Wong aku sekolah teng mriki krana Allah. Cuman yang jadi pertanyaan ben dadi krana Allah bagaimana kan yang sulit. Kadang-kadang kita sudah kadung wisuda, sudah kadung khatam Quran, sudah kadung wisuda sekolah, tapi wong belum krana Allah, akhirnya terjun ke masyarakat tidak bermanfaat sama sekali Bapak Ibu. Cara supaya kita semua iso krono Allah unggal dino, maka saya ingat ngedikanipun Romo Kiai Rabi'un Sudut El Syam. Kalau tidak salah waktu itu pas beliau khutbah ba'da subuh, beliau ngendikan ngoten, sopo wong sing kepingin kepenak uripe, ojo nganti menduakan cintanya Allah. Ketika beliau ngoten, cara supaya nyawiji setia dengan cintanya Allah, ojo adoh-adoh seko Al-Quran. Onten wingkinge malih, sebab wong sing seneng karo Quran dijamin ora mungkin dadi wong fakir. Niki kula cepeng Bapak Ibu Guru. Sampai pernah suatu kali kula tanglet kali Abah, ben boten dados wong fakir kan cinta kali Quran iku cinta sing kepripun, Bah? Napa kula kekepi mawon niki Qurane napa kepripun? Abah Yai paringi dawuh ya paling ora minim-minime 2 dina apa sedina sepisan deres kuwi sak juz. Murojaah sedina serai kuwi jenenge wong sing tresna karo Al-Qur'an. Nang ati jane kula mandan grundel. Wong urip masa nggone dina-dina kon macani Quran bae, mboknya kepengin dolan, kepengin kelon, kepengin plesir. Tapi teng mriki Abah Yai niku maringi jaminan. Nek nganti kok awakmu tresna karo Quran, malih dadi wong fakir, dadi wong melarat tanggung jawab. Ben besok anger awakmu bojo sak anak bojomu tak empani tekan matine. Abah niku ngendika ngoten. Niku kula cepengi terus. Ngedikane sepele tapi tengok tak inget-inget terus. Maka keluar dari MA, kalau minim sangat 2 dina mesti kudu deres sejus Pak. Niku kula lampahi 2012 dugi sepriki. Alhamdulillah. Dari 2012 sampai sekarang ora tambah melarat malah tambah sugih. Iki mantan sombong ki sedidik. Berarti Mbak Afifah le tilem niku kampilan duit mboten. Bertahun-tahun dari 2012 sampai saya menginjak dewasa, saya bertanya-tanya, nyongke wis sugih apa urung ya? Wong rasa-rasane duit ya ora pati akeh, omah ya kaya ngene bae, mobil ya ki ora kiye, ora lunas-lunas semenane. Tapi Abah Yai jamin jere kon seneng karo Quran ben ora dadi wong fakir. Ketemulah saya dengan Ayang Bebek. Ayang Bebek niki ngendika kalih kula setunggal kalam yang akhirnya saya baru tahu jawaban dari ngendikanipun Abah Yai. Beliau menyampaikan kepada saya, "Dek, wong sugih iku ukurane dudu sepiro gedene omahe, dudu sepiro akehe duwite, dudu sepiro mewahe mobile, ning wong sugih kuwi sepiro kencenge kene." Kene yang dimaksud adalah rasa syukurnya. Mbok awakmu arep mangan kambing guling, jaran guling, kebo guling, secokotan rega 3 juta. Secokotan lho Mbak. Udu seporsi Bang, secokotan rega 3 juta. Gule dahar teng restoran paling mewah bintangnya bintang 9 apa bintang 17 lah. Tapi wong gule dahar tidak dengan rasa syukur, orang nikmat babar belas. Dibanding jenengan dahar segala wuh jelantah sogi uyah
kali ngunjuk wedang kopi udut benu lintingan bekasnya kakine nang ngisor wit papringan nikmati luar biasa sebab ledahar kali udut didasari kalian rasa syukur datang Allah Subhanahu wa taala. Cempuleke ternyata ngendikanipun Abah Yai Robiaun nek wong tresna kali Al-Qur'an bakal dijamin ora mungkin fakir urip teng alam donya adalah karena asbab tresna kali Al-Qur'an syukure dadi tambah gede. Wong liya nyawang kurang awake dhewe rasane punjul sekang cukup. Wong liya nyawange susah awake dhewe kerasane wis ngungkuli bunga. Maka saya ingat betul ada seorang pemuda dari kota Madinah naminipun Atok. Atok niki matanya yang sebelah kiri rusak, tangannya niki cacat, kakinya juga cacat. Atok niki anak dari seorang pemabuk berat. Suatu ketika Atok lagi maem tengah jenglawang niku kesulitan wong tangannya saja cacat. Dia sedang mau muluk nasi, tiba-tiba bapaknya pulang dengan keadaan mabuk berat. Ditendang niki makanannya sampai ngurugi awake Atok. Serambi mengatakan, aku jeleh weruh kana bocah cacat nang omah kita, pateni bae kowe, ngendikane ngoten. Akhirnya di sini Ibu Atok dengar kalimat ayahnya, lalu Ibunda Atok mengatakan, jangan Pak, jangan kau kotori tanganmu untuk membunuh anakku. Kalau seandainya anakku harus mati, biar di tanganku sendiri, jangan kotori tanganmu. Akhirnya Atok dijunjung teng ibuke, dibawa oleh ibunya ke sebuah perjalanan yang panjang melewati gurun pasir yang sangat panas. Di tengah jalan niki ibunya Atok ditanya oleh Atok, Bu niki badhe teng pundi Bu, kok dangu temen mboten dugi-dugi. Ibuke mendel mawon. Bu badhe teng pundi lho Bu, niki kok mboten dugi-dugi. Ibuke mendel mawon. Sampailah di sebuah tempat niku ramai anak-anak kecil sami ngaji dengan seorang syekh yang kita kenal sekarang dengan madrasah. Duduklah ibunya Atok teng beriku. Atok matur kali ibu, apa yang kamu lakukan kok membawa saya jauh-jauh kemari? Ibunya mengatakan, mulai hari ini tidur, makan dan ngajilah bersama syekh di tempat ini. Jangan pulang sebelum ibu menjemputmu pulang. Atok nangis. Masya Allah Bu, seandainya aku boleh minta kepada Allah, siapa yang mau matanya cacat sepertiku Bu? Seandainya aku boleh minta kepada Allah, aku tidak mau tanganku cacat seperti ini Bu. Seandainya aku boleh meminta kepada Allah, aku pun tidak mau punya kaki cacat seperti ini Bu. Betapa teganya engkau membuangku karena aku cacat. Seandainya aku boleh mengiyakan, aku mending dibunuh oleh ayahku ketimbang aku harus dibuang oleh ibuku sendiri. Lalu teng pergi ibu ingin dikawahai anakku Atok. Sesungguhnya bukan karena aku tidak mencintaimu nak, bukan lantas aku ingin membuangmu karena engkau cacat nak. Justru ini adalah rasa syukurku kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberikan anak dengan berbagai macam kelebihan dan sedikit kekurangan yang ada di matamu, di tangan dan kakimu. Maka aku ingin menumbuhkan cintamu terhadap ayahmu bagaimanapun keadaannya. Biarlah ayahmu seorang pemabuk, tapi jangan dirimu. Biarlah ayahmu yang keras, tapi tidak dengan hatimu. Tetap cintai ayahmu dan tolong nak, antarkan ayah dan ibumu pulang dengan keadaan husnul khotimah dan hafalkanlah Quran, pelajarilah hadis, amalkan dan sampaikan kepada kami sebagai penghantar mati kami dengan husnul khotimah. Pulang Ibu Atok. Atok di madrasah merasa bersyukur karena teman-teman sebaya Atok ada yang satu kampung dengan Atok. Akhirnya setiap temannya Atok pulang selalu dikirimi salam oleh Atok. Titip salam untuk ibuku, titip salam untuk ayahku. Pulang dari rumahnya sampai pesantren ditanya oleh Atok, bagaimana keadaan ibuku? Oh ibumu sehat. Bagaimana keadaan ayahku? Ayahmu sehat tapi masih jadi pemabuk. Setiap temannya pulang selalu dititipi salam dan dititipi pesan bahwa aku sudah hafal sekian juz, sampaikan ke ibuku. Aku sudah hafal sekian hadis, sampaikan kepada ayahku. Aku sebentar lagi khatam Quran. Tapi suatu ketika teman Atok ada 2 minggu di rumah tidak balik-balik ke madrasah. Atok bingung. Aduh, denenge bocah ora bali-bali mempondok kenang apa. Sampailah di minggu ketiga teman satu kampungnya pulang ke madrasah. Ditanya oleh Atok,
Wahai temanku, kenapa engkau tidak pulang-pulang ke madrasah? Apakah engkau sakit? Lalu teman Atok mengatakan, wahai Atok, di kampung kita baru saja ada pembantaian, dan yang membantai itu kabur menjadi buronan. Sebelum pembantai itu tertangkap, tidak ada satupun yang boleh keluar rumah karena takut terjadi pembantaian lagi. Pembantai itu membunuh istrinya sendiri di dalam rumahnya. Dan tahukah engkau Atok, dia adalah ayahmu yang membunuh ibumu dalam keadaan mabuk berat. Besok ayahmu dieksekusi mati. Akhirnya Atok datang kepada Syekh. Wahai Syekh, apa yang harus saya lakukan? Aku diamanai oleh ibuku untuk mengantarkan ibuku meninggal dengan husnul khotimah, tapi nyatanya ibu sudah mendahuluiku meninggal dunia. Bagaimana caraku untuk menebus dosa-dosaku? Sedangkan kata ibu, aku diamanai untuk mengantarkan bapakku meninggal dengan husnul khotimah, tapi nyatanya bapakku adalah pembunuh ibuku sendiri. Apa yang harus aku lakukan? Lalu Syekh mengatakan, datangi ayahmu, antarkan ayahmu meninggal dengan husnul khotimah. Datangilah dengan Quran yang sudah kau hafalkan, dengan hadis yang sudah kau selesai hafalkan. Datanglah Atok teng pengadilan, memohon-mohon dengan orang-orang yang ada di pengadilan, tapi nyatanya tidak ada satupun orang yang mampu menolong Atok. Akhirnya Atok silah tengah jeng lawang pengadilan, lalu beliau minta tolong sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hakim buka pintu pengadilan, melihat ada anak laki-laki cacat sedang baca Al-Fatihah. Di sana ditanya, "Nak, kamu sedang apa?" Atok jawab, "Saya sedang meminta pertolongan Allah, Pak Hakim. Semenjak pagi saya datang kemari, meminta tolong kepada seluruh orang yang ada di pengadilan, tidak ada satupun yang mampu menolong saya. Padahal ini adalah kali waktu terakhir saya bisa menemui ayah saya sebagai tebusan amanah yang sudah ibu saya berikan kepada saya. Ayah saya adalah pembunuh perempuan beberapa waktu yang lalu yang hari ini akan dieksekusi mati. Saya sedang meminta pertolongan kepada Allah karena hanya Allah yang mampu memberiku pertolongan dan hanya Allah yang pantas saya mintai pertolongan." Lajeng teng pergi Allah berikan hidayah di hati Pak Hakim. Pak Hakim mengatakan, "Ikut aku, temui ayahmu sekarang, antarkan ayahmu dengan Quran untuk meninggal dengan husnul khotimah." Masuklah Atok teng ruang eksekusi mati. Teng pergi bapaknya Atok bertanya-tanya, "Aku sedang melihat manusia atau makhluk halus?" Sebab setahu bapaknya Atok sudah meninggal dibunuh oleh ibunya. Di sini Atok mengatakan, "Wahai ayahku, ismi Atok, aku adalah anakmu ya. Yang mungkin kau kira aku sudah meninggal beberapa waktu yang lalu, tapi aku masih hidup di dalam sanubarimu. Setiap hari aku selalu minta kepada Allah, ya Allah, antarkan waktu dan umurku untuk mengantarkan kedua orang tuaku meninggal dengan husnul khotimah. Tapi beberapa waktu yang lalu engkau putuskan cita-cita dan harapanku karena engkau membunuh keramatku, yakni ibuku. Hari ini aku ingin menebus kesalahanku, ingin menebus amanah dari ibuku. Maukah engkau aku antarkan pulang dengan husnul khotimah, Pak?" Lalu bapaknya mengatakan, "Baiklah nak, tebuskan dosa-dosaku kepada Allah." La ilaha illallah, kata Atok. Muhammadur Rasulullah, kata Atok. Lalu bapaknya mengikuti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mati bapaknya Atok, seorang pembunuh dan pemabuk berat dengan husnul khotimah. Sebab nopo? Quran, hadis yang didawamkan,
dan diamalkan oleh putra dan putrinya. Saya yakin di antara Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini ataupun yang berhalangan hadir pada kesempatan kali ini tidak pernah bermimpi memiliki anak-anak yang ahli Quran, ahli ibadah. Tidak pernah bermimpi memiliki anak yang hafiz Quran, yang paham tentang Al-Quran. Dan mungkin menurut panjenengan ini perkara yang ringan. Tapi bayangkan Pak, karena Quran yang putra putri panjenengan amalkan, Quran yang putra putri panjenengan hafalkan, nanti di akhirat menjamin panjenengan tidak lagi ditanya bagaimana ibadahmu. Anak-anak panjenengan yang hafal Quran tadi akan menjamin panjenengan menjadi ahli surga. Matur nuwun ya Allah, sudah memilih orang tua istimewa niki untuk memiliki anak-anak yang ahli Quran, ahli ibadah. Mudah-mudahan panjenengan diistiqomahkan Qurannya, panjenengan dilanyahaken Qurannya, terjun ke masyarakat, mengangkat derajat orang tua, senantiasa Allah ridhoi dan mereka akan berpulang dengan keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, sak mekaten mudah-mudahan yang saya sampaikan sedikit ada manfaatnya dan bisa diingat dalam kehidupan panjenengan sehari-hari, terutama adalah pengingat bagi diri saya sendiri. Pastinya dari Al-Fakir banyak sekali kesalahan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena kami pun masih butuh sekali bimbingan Bapak dan Ibu guru serta Bapak Ustadz Ustadzah. Sak mekaten sugeng kundur, sugeng ibadah, sugeng pinanggih malih menawi teng margi pinanggih kula monggo dipun dangu kula Afifah Pak. Aslinipun Banyumas, tinggalnya di Banjarnegara, Desa Kayu Ares, Kecamatan Pagentan. Menawi ngersakaken monggo sami pinanak mriku dalam nggih salah setunggal keluarga besar MA Takhasus Al-Qur'an Wonosobo. Mudah-mudahan bisa menjadi saudara dunia sampai akhirat. Monggo sugeng ibadah, sugeng pinanggih malih, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau dihaturkan terima kasih. Memasuki acara yang terakhir adalah doa penutup. Memasuki acara yang terakhir adalah doa penutup yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Rumani. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim ba'dimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa taqdi lana biha jamil hajat wa taqdi lana biha jamil hadat wa tudahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarwana biha indaka lad darajat wa tuballighuna biha sulaya min jami'il khairati wal hayati wa badal mamad inna ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa ighfir dhunuba jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut.
اللهم هون علينا في شورات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau dihaturkan terima kasih. Acara paripurna, kami atas nama pembawa acara beserta seluruh panitia mohon maaf atas segala khilaf dan terima kasih atas segala perhatian. Pengumuman kepada peserta wisuda untuk bisa musafahah dan foto bersama, dan kepada wali wisudawan untuk bisa menghadiri bagian pendaftaran untuk mengambil kalender. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.